Baik, dalam video kali ini saya ingin mendemonstrasikan cara melakukan registrasi pada aplikasi Open Access Utilitas SDM. Pertama, silakan masuk ke openaccess.co.id/register. Pada step 1, di sini kita perlu memasukkan data perusahaan. Contoh di sini, untuk data perusahaan atau nama perusahaan yang saya contohkan di sini adalah T Network ISP. Kemudian tipe perusahaan ISP atau ESP. Nah, sini contohnya adalah ESP. Kemudian pilih provinsi dari perusahaan. Kemudian kabupaten, misalnya di sini Kota Denpasar. Kemudian kecamatan Denpasar Timur. Kemudian kita pilih desa, misalnya Penatih. Selanjutnya masukkan alamat lengkap dari perusahaan, misal Saran Trenggana Penatih Denpasar. Kemudian jika sudah, klik lanjutkan. Pada step 2 kali ini kita disuruh menginputkan kontak person atau admin yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang sudah tadi kita inputkan. Contohnya, saya memasukkan admin network ISP. Kemudian jangan lupa alamat emailnya, admin network@gmail.com. Kemudian kontak handphone atau WhatsApp, contohnya 085 777 888 999. Jika sudah, klik lanjutkan. Oke, pada step 3 ini kita dapat info pendaftaran berhasil. Nah, selanjutnya silakan cek email masing-masing. Oke, kita buka email yang sudah kita dapatkan. Ini merupakan email konfirmasi untuk melanjutkan pendaftaran. Pastikan data yang kita terima sesuai yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Jika sudah sesuai, tinggal klik lanjutkan pendaftaran. Oke, selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita pastikan datanya sesuai semua. Jika memang sudah sesuai, kita masukkan password untuk nantinya login ke dalam aplikasi Open Access. Jika sudah, klik submit. Oke, pada tahap ini kita sudah login pertama kali ke aplikasi Open Access. Sesuai info dari sini, sebelum menggunakan work order silakan lengkapi data berikut. Artinya sebelum kita menggunakan aplikasi work order atau utilitas SDM, yang pertama, jangan lupa tambahkan atau import work order master. Work order master artinya komponen kerjaan. Kemudian tambahkan user dan atur staf work order. Artinya kita membutuhkan minimal satu staf yang akan menjalankan work order tersebut. Oke, pertama kita tambahkan atau import work order master. Klik. Nah, di sini kita belum memiliki satupun work order master. Untuk menambahkannya, kita bisa import atau tambah work order. Oke. Untuk pertama kalinya ini, kita coba menginputkan work order satu persatu. Baru nanti saya contohkan untuk import work order. Sebelum menambahkan work order, jangan lupa kita tambahkan work order tab terlebih dahulu. Masuk ke WO tab, kemudian tambah type, nama tipenya apa atau kategori WO nya, misal support PS. Kemudian klik simpan. Oke, WO support TS sudah kita inputkan. Begitupun untuk tipe-tipe work order master yang lainnya. Jika sudah, masuk ke WO master lagi, kemudian tambah work order. Nah, di sini kita inputkan nama WO nya apa, misal
support TS repair misalnya. Kemudian deskripsinya boleh diisi boleh enggak. Kemudian estimasi jam kerja, ini dalam menit, misal 45 menit. Kemudian tipe WO nya apa? Nah, kita sudah masukkan tadi nih support TS, kita pilih saja. Nah, kemudian list detail pekerjaan. Jadi nantinya staf yang menerima WO support TS repair perlu mengerjakan apa aja sih? Nah, itu kita inputkan di list detail pekerjaan. Misal pekerjaan 1, kemudian tambah pekerjaan lagi, pekerjaan 2. Nah, dalam setiap pekerjaan bisa kita atur apakah pekerjaan tersebut memerlukan dokumentasi atau tidak. Jika memang memerlukan dokumentasi, kalian cukup centang wajib foto ini. Jika tidak, biarkan seperti biasa. Nah, misal untuk pekerjaan 1 tidak memerlukan dokumentasi, sedangkan pekerjaan 2 memerlukan dokumentasi, maka kita centang wajib foto untuk pekerjaan 2. Begitupun untuk pekerjaan yang lainnya. Nah, di bawah ini ada beberapa opsi atau pilihan. Nah, apakah yang pertama, work order ini WO ini membutuhkan total penggunaan kabel. Artinya, nanti setiap staf yang menyelesaikan work order ini apakah perlu menginputkan atau menginformasikan jumlah penggunaan kabel. Yang kedua, staf dapat menambahkan item pekerjaan. Nah, ini artinya nanti apakah setiap staf bisa menambahkan item pekerjaan yang sudah kita deskripsikan di sini atau kita inputkan di sini. Jika bisa, klik. Jika tidak, biarkan saja. Kemudian, WO ini dapat diaktifkan secara bersamaan. Nah, ini artinya dalam staf menjalankan WO nantinya, kalau ini dicentang, artinya staf bisa mengaktifkan beberapa WO sekaligus. Nah, untuk defaultnya satu staf dapat mengaktifkan hanya satu WO pada suatu waktu. Nah, jika satu WO belum selesai, maka staf tersebut tidak bisa mengambil WO yang lainnya. Nah, dengan ini, jika ini dicentang, berarti WO ini bisa diaktifkan meski dia sudah memiliki WO yang aktif sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, staf dapat mengubah jam kerja. Nah, ini artinya jika kita sudah set di sini 45 menit defaultnya untuk support TS repair, nanti kalau ini dicentang, maka staf dapat mengubah 45 menit ini menjadi waktu yang sesuai pada kondisi di lapangan. Seperti itu. Nah, kita buat default saja. Jika sudah, klik confirm. Oke, sampai di sini work order master sudah kita tambahkan atau kita sudah berhasil menambahkan komponen work order master. Baik, itulah untuk cara menambahkan work order master. Terus yang kedua, import work order master. Nah, untuk import ini merupakan tipe work order dan work order master default yang disediakan by system. Nah, kita bisa pilih jika ada yang sesuai dengan kebutuhan dari company kita bisa pilih yang mana aja kita mau masukkan atau kita importkan ke dalam sistem. Nah, kita juga bisa mengimport semuanya dengan mencentang tombol ini. Atau kita memilih salah satu. Baik, contohnya di sini. Kita bisa juga melihat detailnya. Oke. Contoh di sini saya ingin mengimportkan semua work order yang ada di sini. Klik simpan work order master. Yakin. Nah, yang awalnya tadi kita hanya memiliki satu work order, sekarang sudah bertambah. Nah, begitulah cara melakukan insert atau import work order master. Oke, selanjutnya setelah menambahkan work order master, jangan lupa kita perlu menambahkan user dan set staff untuk menjalankan work order. Kita klik user terlebih dahulu. Nah, dalam company kita tadi hanya memiliki satu user yang bertindak sebagai admin. Dalam contoh ini kita perlu menambahkan satu user lagi untuk staff. Contohnya di sini misal teknisi
network esp @gmail.com, dan kita cek email. Nah, nama lengkap contohnya di sini teknisi network ISP, dan teleponnya, kemudian untuk foto profilnya, selanjutnya role-nya kita kasih role teknisi ISP, kemudian password untuk login nanti teknisi. Jika sudah, klik simpan user. Apakah kamu yakin? Oke. Nah, data user sudah berhasil kita masukkan ke sistem. Nah, terakhir jangan lupa kita set staff siapa saja yang bisa menerima work order atau menjalankan work order ini. Klik list staff. Oke. Di sini sudah tersedia dua nama. Yang ini merupakan user dalam aplikasi di company kita. Nah, untuk artinya untuk men-setting atau men-set user siapa aja yang bisa menerima order, caranya gampang. Kita tinggal klik ini, langsung drag ke leader, general, training atau magang. Nah, contohnya di sini saya bawa ke general saja. Klik yakin. Oke. Oke, dalam contoh ini saya akan bawa kedua-duanya ke dalam general. Nah, di sini nanti teknisi network ISP dan admin network ISP dapat menerima work order atau dapat menjalankan work order. Oke, sudah. Kita klik dashboard lagi, kita cek. Nah, di sini untuk notif yang tadi muncul itu sudah hilang karena kita sudah menambahkan staff dan work order master. Oke. Jangan lupa juga dalam profil perusahaan kita tambahkan logo perusahaan. Klik update perusahaan. Sip. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menambahkan atau men-set work order user. Work order user ini dapat kita buat untuk kita sendiri atau kita berikan kepada orang lain. Pertama, silakan masuk ke WO user. Jadi kita reload dulu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, WO user ini kita bisa jalankan sendiri atau kita bisa set ke user lain. Nah, kebetulan saya tadi login sebagai admin WO ISP, di mana role-nya itu bisa memberikan WO ke user lain. Di sini contohnya adalah teknisi network ISP. Oke, contoh pertama, saya ingin memberikan WO ke user lain terlebih dahulu. Caranya mudah sekali. Pada pojok kanan bawah, klik, kemudian pilih kategori WO. Nah, di sini ada beberapa kategori yang kita sudah buat tadi, yaitu support TS dan kategori yang kita importkan tadi. Contohnya di sini support TS. Kemudian kita pilih WO masternya, support TS repair. Kemudian muncul list-list pekerjaan yang nanti akan dikerjakan. Ada pekerjaan 1 dan pekerjaan 2 dengan estimasi yang sudah muncul di atas. Oke, kita berikan ke user lain WO ini. Pilih start. Kemudian kita pilih teknisi network ISP. Kemudian, nah, sebelumnya untuk staff kita bisa set secara multiple karena WO ini bisa dikerjakan oleh lebih dari satu staff. Namun contoh ini saya mau berikan ke satu orang, yaitu teknisi network ISP. Kemudian pilih jam mulai. Kita anggap tanggal 27 jam 4 sore misalnya. Oke. Jika sudah, klik buat work order. Nah, di sini WO user sudah berhasil kita buat dengan staffnya, yaitu teknisi teknisi network ISP. Nah, begitulah cara
membuat WO yang kita set ke staff lain. Nah, yang kedua adalah membuat WO untuk kita sendiri. Caranya bagaimana? Dari dashboard kita bisa klik yang pojok kanan bawah ini sama seperti sebelumnya, dan kita pilih support TS juga, support TS repair. Nah, kita nggak usah centang WO untuk user lain karena kita membuat WO untuk diri kita sendiri, dan klik buat work order. Oke. Nah, karena kita membuat WO untuk kita sendiri, maka akan muncul satu buah item pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan status on progress. Kita bisa klik. Nah, artinya nanti kita harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, kita lihat detail ordernya, support as repair, kemudian staff yang bertugas siapa aja, kemudian yang membuat siapa, karena kita yang membuat sendiri, jadi otomatis nama kita yang muncul. Kemudian jam mulainya jam kapan, kemudian estimasinya berapa menit, seperti itu. Oke, coba kita buat. Artinya kita kerjakan di sini untuk pekerjaan 1 kita finish, kemudian untuk pekerjaan 2 kita finish. Nah, kita perlu memasukkan dokumentasi karena di WO Master tadi kita sudah set kalau pekerjaan 2 ini memerlukan dokumentasi. Oke, jika sudah, ini komponen atau item pekerjaan sudah kita selesaikan semuanya. Kemudian, sebelum kita menyelesaikan WO, kita juga bisa mengisi catatan di sini. Cuma ini boleh dikosongkan. Nah, contoh di sini saya isi datanya. Oke. Kemudian jika sudah, kita klik selesaikan WO. Baik, sampai di sini WO support as repair sudah kita selesaikan. Kita tinggal menunggu dari sisi admin WO yang memvalidasi WO ini. Nah, kebetulan kita sendiri bertindak sebagai admin WO, jadi saya bisa langsung contohkan cara memvalidasi WO ini. Kita klik WO user, kita lihat. Nah, kita di sini sekarang sudah ada 2 work order. Pertama, untuk teknisi network ESP yang kita sudah buat tadi, dan admin network ESP. Nah, kita ingin validasi nih yang finish ini. Caranya klik ini, kemudian kita cek detailnya, kemudian jangan lupa klik validasi WO. Nah, dalam memvalidasi WO ini kita bisa mengisi catatan validasi. Tapi ini sifatnya tidak wajib, jika perlu saja. Baik, saya contohkan di sini. Data sudah sesuai. Klik simpan. Dalam memvalidasi WO kita juga memerlukan tanda tangan. Nah, misalnya kita buat tanda tangan sembarang. Tanda tangan ini bisa disimpan. Jadi cukup dibuat sekali, nanti bisa digunakan untuk seterusnya. Jika sudah, simpan tanda tangan. Oke, sampai tahap ini artinya WO yang sudah dikerjakan oleh TS atau siapapun itu sudah kita validasi dari sisi admin. Artinya satu WO ini sudah selesai. Nah, kita tinggal nunggu nih nanti WO ini diselesaikan oleh TS yang bersangkutan atau oleh teknisi network ESP. Dan dari sisi admin WO itu nanti tugasnya memeriksa dan memvalidasi pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh teknisi network ESP atau entah staff yang mengerjakan WO tersebut. Baik, itu untuk dari sisi WO user. Sekarang saya ingin mendemonstrasikan cara men-setting bonus untuk WO ini atau order ini. Caranya, silakan masuk ke menu bonus setting. Nah, di sini ada 2 nama staff dengan settingan terbaru. Ini belum ada settingan bonus. Jadi sini kita perlu men-setting bonus dari masing-masing staff. Caranya, tambah bonus setting,
Kemudian pilih periode, misalnya untuk bonus ini kita setting mulai periode Juli. Kemudian pilih staff, kita bisa pilih dua-duanya atau salah satu karena ini multiple. Kemudian untuk periode bonusnya ini bisa monthly, bisa daily. Nah, contohnya di sini saya masukkan monthly saja. Oke, untuk jenis komponen ini, persentase ini artinya di sini untuk defaultnya ada 75, 90 sama 100%. Oke, jadi jika nanti staff sudah mencapai 75% dari total utilitasnya, maka akan mendapatkan bonus sesuai yang sudah kita setting di sini. Misalnya, ketika 75% staff mendapatkan 100.000. Kemudian jika mencapai 90%, 200.000. Jika mencapai 100% mendapatkan 300.000. Oke, itu saja. Jika sudah, klik simpan. Nah, di sini kita lihat settingan terbaru berubah menjadi periode Juli 2022. Nah, begitulah cara men-setting bonus pada work order bonus setting ini. Kemudian selanjutnya saya ingin mendemonstrasikan cara men-setting libur staff. Jika kita lihat di sini, kita punya, artinya company punya 2 staff yang dapat menerima order. Nah, tapi kita bisa setting untuk jadwal libur staff. Caranya masuk ke libur staff, kemudian tambah libur staff, kemudian kita pilih staff. Nah, misalnya kita ingin men-set atau menambahkan libur untuk teknisi network ESP dengan jenis libur yaitu misalnya day off atau jadwal liburnya dia. Kemudian kita pilih tanggal mulainya, anggaplah tanggal 28 sampai tanggal 28 Agustus. Kemudian informasi tambahan sudah diisi. Jika sudah, klik simpan. Ya, lanjutkan. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menginputkan jadwal libur staff atau data libur staff. Ini kan kelihatan di mana sih? Oke, kita cek di WO user. Nah, sekarang kebetulan tanggal 27, karena belum ada data libur tanggal 27, maka semua dianggap hadir atau masuk. Coba kita cek filter tanggal 28. Nah, kita akan lihat untuk teknisi network ESP itu statusnya libur. Nah, ini akan memudahkan dari sisi admin WO untuk memberikan WO ke staff nantinya jika staffnya banyak. Kemudian selanjutnya, jika sudah semua, dalam work order ada fitur yang namanya report. Kita bisa klik report, kemudian individual. Nah, kita di sini melihat ada 2 staff yang dapat menerima work order sesuai yang sudah kita setting tadi. Dan di sini juga sudah tercatat juga untuk admin network tadi sudah menjalankan work order, maka mendapat sini 9%. Kemudian kita lihat juga untuk teknisi network ESP juga sudah di set untuk libur tanggal 28 Agustus. Nah, untuk ekspor di sini itu ada 2. Bisa ekspor secara summary untuk seluruh staff atau ekspor untuk per staff. Misalnya pertama kita contohkan untuk ekspor keseluruhan staff. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk ekspor individual, nah tampilannya akan menjadi seperti ini, dimana di sini ada summary dari staff tersebut, kemudian total libur yang diambil dan total bonus yang didapatkan, dan juga detail per tanggal pada bulan yang dipilih. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya ingin mendemonstrasikan cara menggunakan WO schedule. Masuk ke master data, kemudian masuk ke WO schedule. Nah, WO schedule ini apa sih? Jadi
WO schedule ini artinya kita membuat schedule WO yang akan di-generate otomatis oleh sistem. Contohnya seperti apa? Mari kita demokan langsung. Bisa klik tambah schedule, kemudian pilih untuk tipe work ordernya apa, misal support TS juga, kemudian work ordernya apa, support TS repair, deskripsi boleh diisi boleh tidak, statusnya aktif. Nah, jika status aktif berarti schedule ini aktif, jika tidak aktif berarti nanti tidak ada schedule atau work order user yang tergenerate. Nah, misalnya kita set status aktif. Nah, disinilah kuncinya. Pertama, di sini ada hari Minggu sampai Sabtu. Nah, WO schedule ini artinya, misal kita set hari Minggu, kita set juga jamnya menjadi berapa? Anggaplah kita set jam 10 di sini. Jam 10, oke. Nah, jika kita buat WO schedule ini, artinya nanti setiap hari Minggu jam 10 akan ada work order yang di-generate otomatis by system. Nah, minggu depan dan 2 minggu lagi dan seterusnya itu kan terus tergenerate sampai ini di set tidak aktif atau dihapus seperti itu. Nah, artinya di sini itu work order schedule ini simpelnya membuat work order user dengan continue. Artinya kalau di set minggu berarti setiap minggu dia akan atau sistem akan membuat work order user. Kemudian jika dicentang juga setiap hari Rabu, maka hari Rabu dan Minggu akan tergenerate otomatis work order user seperti itu. Nah, misal di sini kita contohkan setiap Minggu jam 10 pagi sama Rabu jam 3, misalnya. Oke. Kemudian pilih staff teknisi network ESP. Nah, artinya nanti setiap hari Minggu dan Rabu teknisi network ESP akan digeneratkan atau akan dibuatkan work order user secara otomatis by system, seperti itu simpelnya. Jika sudah, klik simpan. Oke, sudah. Jadi nanti setiap hari Minggu jam 10, Rabu jam 3, staff teknisi network ESP akan dibuatkan work order user support TS repair. Seperti itu. Baik, sekian tutorial video demonstrasi dari saya. Terima kasih.